Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke halaman 21. Wa kana Muhammadun ghulamun nasyi'un baina umumihi yantaziru khuruja jaddihi ma'ahum. Nabi SAW itu termasuk anak di antara cucu-cucunya Abdul Muthalib itu ya sama seperti cucu-cucu yang lain, ya menunggu-nunggu kakeknya itu keluar gitu bersama dengan paman-pamannya juga. Memang sosok dari Abdul Muthalib ini memang sosok yang penuh dengan wibawa, ya, sosok yang penuh dengan haibah, ya. Jadi mau keluar aja itu ditungguin gitu kan, kapan keluarnya gitu. Padahal itu yang nungguin tuh anak-anaknya gitu. Ya, jadi nampak sekali haibah dari Abdul Muthalib ini luar biasa. Ya. Dan memang Abdul Muthalib ini bukan hanya saja karena dirinya sendiri, istilah artinya bawaan tubuhnya itu haibah, ya, ada wibawa, tapi memang banyak sekali hal-hal yang menjadikan diri Abdul Muthalib itu memiliki karisma tersendiri di kalangan suku Quraisy. Saya sudah ceritakan tentang yang paling terkenal itu kalau yang ada di dalam Al-Quran tentunya surah Al-Fil, ya, tentang penyerangan Abrahah, ya, ke Makkah ataupun ke Ka'bah, dan itu salah satu peran utama yang dimainkan oleh Abdul Muthalib itu sangat krusial sekali. Ya, keyakinan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu luar biasa. Ya. Dan kita sama-sama tahu ya, yang kalau kita sudah membaca sejarah bagaimana ketika Abrahah itu mengambil 200 ekor unta dari Abdul Muthalib, lalu negosiasi yang terjadi antara Abdul Muthalib dan Abrahah. Ketika Abrahah bertanya, wahai pemimpin Quraisy, pemimpin Arab, apa yang kamu minta dariku? Abdul Muthalib langsung mengatakan, saya mau unta-unta saya yang dirampas dikembalikan. Ada 200-an ekor unta. Ya. Abrahah sangat terkejut sekali waktu itu. Ya. Lalu dia mengatakan, kamu ini aneh, gitu lebih kurang ya. Kamu ini aneh. Saya datang ke Mekah menuju ke Ka'bah, mau menghancurkan rumah tempat yang kalian sembah itu, rumah Tuhan kalian. Tapi ketika saya tanya sama kamu, apa yang kamu inginkan dari saya? Kamu nggak meminta untuk saya menghentikan penyerangan ini, tapi kamu malah meminta dari saya untuk mengembalikan unta-unta kamu. Kamu ini kok egois sekali gitu, mikirin untanya sendiri, ya. Memikirkan untanya, kok nggak mikirin Ka'bah gitu loh, nggak mikirin ini rumah ibadahnya umat gitu. Nah, jadi yang dijawab oleh Abdul Muthalib kan begitu luar biasa. Ya, sesungguhnya Ka'bah itu adalah rumahnya Allah. Maka karena itu rumahnya Allah, Allah pula yang akan menjaganya. Jadi ya wis, yang saya pikirkan sekarang adalah dengan unta-unta saya. Kalau kita membaca hanya sekilas saja, mungkin kita bisa suuzon gitu kepada Abdul Muthalib, kok malah dia mikirin untanya gitu loh. Yang nggak mikirin umat kayak apa kayak gitu ya, lucu sekali. Tapi kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, ya, ternyata Abdul Muthalib itu begitu memperhatikan tentang 200 ekor unta yang dimilikinya itu, karena itu merupakan persediaan makanan yang bisa dimakan oleh orang-orang di suku Quraisy itu gitu. Ketika Abdul Muthalib memerintahkan orang-orang yang berada di sekitaran Mekah itu untuk berlari menjauh dari kota Mekah, lari bersembunyi di gunung-gunung, di bukit-bukit, ya. Tentu ketika mereka lari begitu kan mereka tidak membawa persediaan makanan. Ya, tentu mereka lari secepatnya yang mereka bisa. Sama seperti kejadian-kejadian bencana alam. Mana ada yang mikir mau bawa makanan, mau bawa roti, mau, kan tidak ada kepikiran gitu.
Ya pokoknya lari, yang penting selamat diri gitu. Tapi Abdul Muthalib sebagai pemimpin dari suku Quraisy, ya, dia juga harus memperhatikan kalau mereka pergi tanpa membawa bekal makanan, nanti apa yang mereka makan gitu. Maka yang dipikirkan oleh Abdul Muthalib, bagaimana untanya yang 200 itu kembali, 200 ekor unta itu setidaknya cukuplah untuk menghidupi beberapa hari orang-orang suku Quraisy, ya, cukuplah untuk mereka sementara waktu cadangan makanannya. Nah, itu sebenarnya yang terjadi di masa itu gitu. Itu para ahli-ahli sejarah mengungkapkan demikian. Nggak disuuzoni bahwa wah ini mikirin hartanya sendiri nih 200 ekor unta. Nggak begitu. Ya, Abdul Muthalib itu memperhatikan agar masyarakatnya, orang-orang yang dipimpinnya itu tetap bisa survive dalam kondisi yang berat sekali. Nah, ini yang terkadang miss juga dari pembacaan sejarah dan sirah itu. Nah, makanya memang Abdul Muthalib ini memiliki haibah yang luar biasa. Benar-benar Abdul Muthalib ini disayangi, dicintai dan dihormati. Ya, segala keputusannya benar-benar dihargai itu Abdul Muthalib. Nah, kemudian rubbama qama fajalasa 'alal firash. Ya, Nabi Muhammad kecil itu ya nunggu-nunggu kakinya keluar gitu. Ya, sementara di sekitaran Ka'bah itu sudah ada tempat duduk khusus kakeknya untuk Abdul Muthalib, ya namanya anak-anak gitu ya. Nah, langsung aja ada lompat-lompat ke situ, dia duduk ke situ. Yuhibbu hadzal makan limahabbati sahibihi. Ya. Dan Nabi Muhammad kecil itu juga senang duduk di situ karena dia memang mencintai orang yang duduk di sana. Dan memang begitu, ketika kita senang dengan seseorang, kita senang dekat-dekat dengan dia. Bahkan ketika kita eh, orang tersebut tidak ada, kita senang-senang duduk di sana. Ya, mungkin bagi sebahagian kita yang orang tuanya telah mendahului begitu. Tentu tempat-tempat tertentu di rumah dari orang tua itu memiliki memiliki kenangan tersendiri gitu kan. Ya, dulu di sini saya pernah begini, dulu di sini saya pernah pergi dengan orang tua. Ada memori dan kenangan. Kenapa? Karena kita cinta kepada mereka. Tapi sebaliknya ketika kita benci dengan seseorang, ada orang yang kita musuhi, mendekati rumahnya saja itu kita rasanya muak, ya nggak suka kita. Apalagi untuk duduk di tempatnya yang biasa dia duduk. Ya, jadi begitulah Baginda Muhammad ketika kecil. Kenapa beliau suka duduk di tempatnya Abdul Muthalib? Karena beliau mencintai Abdul Muthalib kakeknya. Fayaqumu ilaihi ba'du a'mamihi. Kemudian ya melihat Nabi Muhammad kecil ini duduk di tempatnya Abdul Muthalib, maka berdirilah paman-pamannya itu. Karena pamannya sendiri tuh nggak ada yang berani duduk di tempatnya Abdul Muthalib. Nah, ini anak kecil ini kok malah duduk di situ. Yusawi'uhum tasarrufal ghulam as-saghir alladhi yanbaghi lahu ay yu'rafa aina makanahu fi hadzal majlis. Kemudian paman-pamannya juga mendisiplinkan gitu mungkin bahasa sekarang ya, mendisiplinkan anak kecil ini ya supaya dia tahu kamu tuh anak kecil. Ya, posisi kamu di mana kok malah duduk di tempatnya pemimpin. Enggak pantas gitu. Ya, jadi disiplinkan gitu. Wahwa ba'da yatimin fakir. Dan anak ini ya mesti tahu gitu, kamu tuh sudah yatim, miskin lagi. La yahiqqu lahu ayujawiza qadrah. Jangan juga ngelunjak. Mungkin bahasa kita gitu ya, jangan ngelunjak. Udah yatim, miskin, ngelunjak pula duduk di tempatnya Abdul Muthalib. Wa anna lahu ayyakuna ala hadzal firash. Ya. Apa posisi kamu? Apa sih kedudukan kamu? Kok bisa-bisanya kamu duduk di tempat duduknya Abdul Muthalib?
Inna mawdi'ahu hunaka ma'as sabiyyah as-sighar. Ya, tempat kamu itu di sana, di tempat anak-anak, ya anak-anak kecil. Alladzina yal'abuna fil afniyati wal falawat. Ya, di tempat di mana ya mereka itu main-main gitu. Ya, bermain-main. Ya duduk di sana, tempat yang biasa mereka main-main. Wa rubbama asyara alaihi ba'du amamihi ayyadhaba ila mala'ibihi. Ya. Bahkan ada juga pamannya yang memberitahukan tuh main di sana tuh di lapangan sana. Wa ayaturkal kibara la yuz'ijuhum fi syu'unihim allati la tuhimmu as-sabiyyat sighar la tuhimmu as-sabiyyatu sighar fadzalika khairul lahu wa lahum. Ya. Dan meninggalkan orang-orang dewasa ini jangan mengganggu urusan-urusan mereka yang nggak penting untuk anak kecil. Nah, itu lebih baik untuk dia dan juga untuk mereka. Jadi ada paman-pamannya yang menyuruh ya, udah ada sana aja sana. Kita juga begitu sebenarnya kan. Jika ada anak-anak gitu kita lagi kumpul-kumpul bersama dengan mungkin di keluarga besar kita, lagi duduk orang-orang dewasa, lalu ada anak-anak ya, anak kita atau anak saudara kita apa namanya kemenakan kita. Nah, duduk-duduk tuh sama bapak-bapak. Nah, tentu anak-anak ini disuruh pergi. Ya udah main sana kan gitu. Ya, tidak jauh beda sih. Ya, pada masa itu ya Nabi Muhammad kecil itu ya diposisikan seperti itu, seperti anak-anak lainnya. Wa idzra'a Abdul Muthalib wa huwa kharijun ila majlisihi maratan. Dan ketika Abdul Muthalib ini keluar menuju ke majelisnya, ke tempat duduk beliau, pada suatu ketika maratan ahadu abnaihi yumsiku as-sabiyya saghir. Ya, kebetulan pada suatu ketika beliau melihat salah satu anaknya dari anak Abdul Muthalib, yaitu para pamannya Nabi, sedang memegang anak kecil. Ya. Faya'basu fi wajhihi, kemudian wajahnya itu masam gitu. Wa yuzihuhu 'anil firash, dan mengusirnya dari tempat duduk tadi. Fayushiru Abdul Muthalib ilaihi alla yaf'al. Tapi kemudian Abdul Muthalib memberikan isyarat kepada salah satu anaknya tadi, yaitu pamannya Nabi, yang sudah megangin Nabi, yang sudah wajahnya tuh masam kali sama Nabi, marah begitu. Ya, supaya jangan melakukan itu. Wa ya'khudhu sabiyya baina dhira'ihi. Malah kemudian Abdul Muthalib itu mengambil anak kecil tadi, Nabi Muhammad itu diambil, digendong. Wa yadummuhu ilaihi bihananin zaidin. Ya, kemudian dia peluk dengan pelukan yang penuh dengan kasih sayang. Wa yujlisuhu bijanibihi, dan mendudukkannya itu di sampingnya, alal firash, ya di tempat tempat duduknya itu, di tempat duduk yang sudah disiapkan itu. Wa yamsahu dhahrahu bilutfin, dan kemudian mengelus-elus ya, bagian belakangnya, punggungnya ya dengan lembut, liyuhaddi'a min khatirihi wa liyuzida fi takhribihi ilaihi. Ya, agar dia merasa tenang dan semakin dekat dengan dirinya, dengan Abdul Muthalib itu. Tsumma yaltafitu ila abnaihi yaqulu lahum. Kemudian beliau ya melihat ke arah anak-anaknya lalu berkata, da'u waladi ala firashi. Ya, kalian biarkan anakku ini untuk duduk di tempatku ini. Fa innahu yu'rafu aina yajibu ayyakuna majlisahu. Dia itu tahu di mana seharusnya dia berada. Wallahi inna lahu lasya'nan. Demi Allah, sesungguhnya anak ini akan jadi anak yang luar biasa. Jadi Abdul Muthalib sayang sekali dengan Nabi Muhammad dan sudah melihat begitu. Bagi orang-orang tertentu, mereka mampu melihat potensi yang ada pada diri seseorang. Ya. Dan
tidak semua orang memiliki memiliki feel seperti itu. Ada orang-orang tertentu yang memang dia bisa melihat saja, dia ngerti tuh, ini potensi anak ini bakal jadi orang besar nih, ini bakal jadi ulama nih, ini bakal jadi pemimpin. Itu ada, ya, itu ada. Nah, Abdul Muthalib salah satunya, orang yang bisa melihat potensi yang besar pada diri Nabi Muhammad kecil yang yatim dan fakir itu. Ya, beliau bisa melihatnya, ada potensi yang besar. Nah, jadi kita pun sebagai orang tua ketika kita melihat anak kita, ya lihatlah dengan tafaulan, ya, dengan pengharapan mereka akan jadi orang besar gitu. Dan di antara anak kita itu pasti nanti akan ada yang kesuksesannya itu melebihi saudara-saudara lainnya gitu. Ya, lihat, perhatikan, gitu. Sebagaimana juga kisah Nabi Yusuf, ya kan? Nah, Nabi Yusuf kan gitu, terlihat potensinya di antara saudara-saudaranya yang lain. Ini selalu ada. Nah, ini selalu ada. Mundu dzalikal yaum arafa al-adnuna wal ab'aduna mahabbata Abdul Muthalib li Muhammadin bin Abdullah. Semenjak hari itu, maka orang-orang yang dekat ataupun yang jauh itu artinya kaum kerabat, orang-orang berada di sekitaran keluarganya Abdul Muthalib itu benar-benar mengetahui bagaimana cinta dan sayangnya Abdul Muthalib ini kepada Muhammad bin Abdullah. Falaqabuhu bi ibni Abdul Muthalib badalan min ayyun sibuhu li abihi. Bahkan mereka melakopkan sebagai Nabi Muhammad itu sebagai anaknya Abdul Muthalib. Ya benar Abdul Muthalib, ya benar Abdul Muthalib. Wahai anaknya Abdul Muthalib. Ya. Bukan menyebutkan lagi kepada ayahnya Abdullah. Karena begitu sayangnya Abdul Muthalib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasara laqabuhul jadid finnasi wa ghalaba alaihi, dan itu menjadi lakopnya Nabi Muhammad, lakop yang baru di kalangan masyarakat, dan itu malah yang lebih terkenal. Wa urifa bihi mimma urifa bilaqabihil awal, dan begitulah makin terkenalnya Nabi Muhammad. Nah, di sini kita juga bisa melihat sisi secara sosial, ya, status sosial. Ini karena Nabi Muhammad ini sangat dicintai oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib ini orang hebat, ya, orang terkenal, orang yang sangat berpengaruh. Nah, ketika nama Nabi Muhammad itu melekat dengan nama kakeknya, tentu jadi segan, ya. Ada orang-orang merasa segan, orang-orang merasa hormat. Ya, samalah mungkin kasusnya, ya, ketika seorang kiai punya anak, ya. Lalu kan orang-orang tahu itu anak kiai itu, ya, Gus gitu, ya. Nah, kemudian kan Gus-Gus ini kan memiliki makom yang istimewa kan, ataupun Ning, ya kan, memiliki makom ataupun posisi yang istimewa di masyarakat gitu. Nah, itu kalau yang ada di Jawa. Mungkin kalau di Sumatera sih nggak segitunya. Tetapi kalau di Jawa ini kan terasa sekali, ya. Nah, kentara sekali hal seperti ini. Jadi ini sebenarnya tidak jauh beda dengan di masanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ya. Orang yang memiliki posisi, memiliki haibah, memiliki kewibawaan, ya, itu ketika punya anak ataupun punya keturunan, lalu keturunan itu memang sangat disayangi tuh sama si bapak itu, tentu dia memiliki posisi yang istimewa gitu, tidak sama, ya, dengan anak-anak lainnya. Wa dzakara Muhammadun ba'da idzin yauman aliman salat fihi dumu'uhu yauma mata hadzal jaddul kabir.
Dan Nabi Muhammad mengingat ya setelah itu hari di mana beliau merasakan kepedihan yang luar biasa, mengalir air matanya, yaitu pada hari wafatnya kakek tersebut, ya kakek yang sudah tua ini, yaitu Abdul Muthalib. Hazinat yauma idzin makkatu kull yauma idzin makkata kulliha. Ya. Bukan hanya keluarganya saja, orang-orang seluruh Makkah itu merasakan sedih ya kehilangan sosok yang begitu luar biasa. Rijaluha wa nisa'uha, laki-lakinya ataupun wanita-wanitanya. Jibaluha wa batahuha, ya, pegunungan-pegunungannya ataupun lembah-lembahnya. Maksudnya ya semua yang berada di kota Mekah itu memang merasakan bagaimana jasa Abdul Muthalib menyelamatkan Ka'bah dan kota Mekah dari kehancuran. Itu ya bisa dikatakan secara manusiawinya ya itu usahanya Abdul Muthalib begitu. Ya, mengingatkan kaumnya, negosiasi dengan Abraha, lalu beliau yang berpegang ya di pintu Ka'bah untuk meminta dan memohon pertolongan Allah agar Ka'bah itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua merasa berhutang budi kepada Abdul Muthalib. Ketika beliau wafat, maka semua pun merasakan kesedihan. Wal Baitul Haram, begitu juga dengan Baitul Haram. Wajamman nasu lihalaki za'imil azim, dan orang-orang itu merasakan kemuraman dengan meninggal atau wafatnya seorang pemimpin yang agung. Lakin huznu Muhammadin alaihi kana asyaddu min husnil jami'i wa akbar. Akan tetapi kesedihan yang dirasakan oleh Muhammad atas wafatnya kakek tersebut, yaitu Abdul Muthalib, itu jauh lebih hebat lagi, ya, dan lebih besar lagi karena Nabi Muhammad memiliki koneksi yang khusus, kedekatan yang khusus dengan beliau. Kama kana alamuhu alaihi awsa' min alamil jami' wa azam. Rasa sakit yang dirasakannya pun itu juga lebih hebat lagi daripada dirasakan oleh orang-orang lain. Dzalika li'annahu faqida bifaqdihi asya'a katsirah. Karena wafatnya Abdul Muthalib itu artinya kehilangan yang besar bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak memiliki sosok ayah. Ya. Abdul Muthalib hadir di sana memberikan kasih sayang seorang kakek. Ya walaupun dia seorang kakek, tapi bagaimanapun juga itu seperti ayah. Tetap dari usul dia, usul. Ya, jadi ketika wafat kakek ini, tentu Nabi Muhammad merasakan kesedihan yang luar biasa. Ya, kehilangan yang luar biasa. Wa kana hammuhu akbar min a'wamihi al-qalilah. Ya. Allati lam yakad ya'uddu fiha ats-tsamaniyah. Ya, yang mana peristiwa ini juga ya terjadi di usia beliau yang sekitar 8 tahunan gitu. Nah, wa alat ri'asata ali Hashim ila Abi Thalib ammuhu akhi abihi asy-syaqiq. Nah, ketika wafat Abdul Muthalib dan beliau adalah pemimpin Quraisy dari Bani Hashim, maka berpindahlah kepemimpinan dari keluarga Hashim itu kepada Abi Thalib, pamannya, akhi abihi asy-syaqiq, saudara kandung dari ayahnya. Jadi memang hubungan antara Abdullah dengan Abu Thalib ini, itu mereka saudara seayah seibu, saudara kandung. Adapun dengan Abu Lahab ataupun Abbas itu bukan saudara kandung gitu. Ya, satu ayah lain ibu. Nah, tapi
Abdullah dengan Abu Talib ini seayah dan seibu. Ya, makanya nanti kita akan melihat bagaimana sayangnya Abu Talib itu kepada Nabi Muhammad itu melebihi dari paman-pamannya yang lain. Nah, itu dia. Zakara Muhammadun ba'da id kaifa intaqala min baiti jaddihi Abdul Muttalib ba'da mautihi fanazala bi baiti ammihi Abi Talib. Nah, kemudian ingatan Nabi itu tentang bagaimana perpindahan ya dari rumah kakeknya Abdul Muttalib setelah wafatnya beliau ke rumah pamannya yaitu Abu Talib. Idh taghayyaratil halu fi buyutiz za'im wa tafarraqa abna'uhu kullun ila sya'ni. Ya. Terjadi juga perubahan kondisi kepemimpinan ya di rumahnya Abdul Muthalib, dan terpecah anak-anaknya Abdul Muthalib ya terkait dengan masalah kepemimpinan tadi. Ada pernah saya baca begini. Ketika Abdul Muthalib itu wafat, nah Abdul Muthalib ini beliau memegang semua kepemimpinan. Di kepemimpinan di Quraisy itu ada Darun Nadwah ya, yang terkait dengan masalah musyawarah. Kemudian ada As-Siqayah, kasih minum orang haji. Kemudian ada lagi yang penjagaan Baitul Haram. Kemudian masalah perang. Nah, ini semua ketika Abdul Muthalib masih hidup, ini semua dipegang oleh Abdul Muthalib. Nah, ketika Abdul Muthalib wafat, ya, kepemimpinan itu berganti, ya berpindah. Tetapi perpindahannya itu tidak serta-merta kepada satu orang, ya, tidak langsung semua kepada Abu Thalib, tidak begitu. Jadi ada istilahnya itu terjadi perpecahan kekuasaan tuh, mungkin pembahagian mungkin ya, tepatnya ya, pembahagian kekuasaan, pembagian wewenang di Quraisy itu sendiri. Nah, jadi ada apa namanya Abu Thalib, ada pamannya Abbas. Abbas diberikan kepercayaan untuk mengelola siqayah, minum ataupun perbekalan orang-orang yang haji. Jadi ada yang dipecah wewenang-wewenangnya begitu. Nah, jadi tidak semua langsung dipegang oleh Abu Thalib. Dan itu juga yang menyebabkan Abu Thalib ini juga tidak sekaya Abdul Muthalib gitu. Kalau lah Abu Thalib memegang semua kunci wewenang dari Quraisy, tentu Abu Thalib jadi orang kaya. Tapi kenyataannya enggak. Ya, tidak. Abu Thalib itu enggak kaya gitu. Nah, wa kana Muhammadun ya'lamu anna ammahu Abu Thalib kabirun nafas, raqiqul hasyiyah, sadiqul wad. Ya, Nabi Muhammad itu tahu bahwa pamannya ini yaitu Abu Thalib itu orang yang berlapang dada, ya, orang yang tenang, orang yang memiliki kasih sayang, dan orang yang memiliki apa ya, keterbukaan dan kejujuran sikap gitu. Wa kana yamilu ilaihi kullal maili min baini a'mamihi jami'an. Dan Nabi Muhammad SAW kecil juga ya, sudah ada kecondongan gitu. Ya, kalau ya kita semua punya ya kecondongan itu ya. Ketika kita punya paman, ya saudara dari ayah kita, dari ibu kita kan ada condong kepada salah satu paman itu. Ya, kita lebih suka tuh ngobrol sama paman yang ini, gitu. Lebih suka dekat-dekat sama paman yang ini. Ya. Nah, itu sangat biasa, normal sekali. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, beliau kok ngerasa lebih cocok gitu, lebih senang, lebih dapat feel-nya mungkin dengan pamannya yang Abu Thalib ini dibandingkan dengan Abu Lahab misalnya. Ya.
Ya alhamdulillah gitu kan. Karena Allah memberikan rasa kedekatan itu kepada Abu Thalib. Kalau rasa kedekatan itu kepada Abu Lahab, Abdul Uzza itu kan repot ya. Repot sekali. Ya, subhanallah. Jadi memang sudah ada dalam skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun demikian, kok tidak jauh beda. Kita semua sudah berada dalam skenario-nya Allah. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan secara berlebihan, itu tidak ada. Ya, dijalani saja, insya Allah baik, khair, insya Allah. Kama kanal amul jalil yaksibu ala ibni akhi ayatil hanan. Ya, sebagaimana uh, yaskub bukan itu di. Wa kama kanal amul jalil yaskubu ala ibni akhihi ayatil hanan. Ya, sebagaimana juga pamannya ini, ya, paman yang mulia ini, itu menuangkan eh, rasa sayangnya kepada anak dari saudaranya ini. Ya, memang gimana pun juga Abu Thalib ini kan kasihan gitu ya ngelihat Nabi Muhammad, ngelihat anak dari saudaranya lahir, saudaranya meninggal, loh tinggal anaknya ya masih kecil begitu. Ada rasa sayang itu ada gitu, apalagi yang seayah seibu kan. Makanya ketika Nabi Muhammad pun berpindah ke rumahnya Abu Thalib, ya Abu Thalib memang sudah sayang gitu kepada Nabi Muhammad. Ya. Falamma halaka abuhu Abdul Muthalib, ra'a annahu awlan nas bikafalati ibni akhihi Muhammad ibni Abdullah min baini sair ikhwatihi. Nah, ketika wafat ayahnya yaitu Abdul Muthalib, memang Abu Thalib ini melihat bahwa sayalah yang paling berhak gitu. Saya yang paling pantas, paling berhak untuk menjaga ya, menjadi walinya dari anak saudara saya ini itu Muhammad bin Abdullah dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Saudara yang lain itu seayah saja, enggak seayah seibu. Saya seayah seibu. Tentu saya lebih berhak. Gitu. Ya dalam sistem pewarisan kan gitu juga. Ya, saudara seayah seibu itu bisa menutup saudara seayah saja, tapi yang seibu saja kan ada begitu. Dzalika li'anna Abdullah kana akhahu syaqiq. Hal ini dikarenakan Abdullah itu adalah saudaranya kandung. Ummuhuma wahidah. Ibu mereka itu satu, orang yang sama. Fatimah binti Amru bin Aiz min Bani Makhzum. Nah, inilah nama kakeknya, nama neneknya Nabi. Ya, banyak orang tidak tahu, padahal nama neneknya itu sama seperti nama anaknya, Fatimah. Ya, Fatimah binti Amru bin Aiz dari Bani Makhzum. Walihada lam yakun Muhammadun indahu ka'abna'i sa'iri ikhwatihi alladzina kanu min abna'i alati mukhtalifat. Jadi memang Abu Thalib sendiri ngerasa ya Muhammad ini ya bukan anak orang lain ya, anak saya juga gitu. Nggak seperti dengan anak-anak dari saudara saya yang lain yang cuma seayah saja. Ini anak ini ya anak saya gitu. Sama seperti saya juga merasa ketika saudara saya ada yang punya anak, ya anak itu seperti anak saya gitu. Ya, sayangnya itu beda dibandingkan kita ketemu dengan anak tetangga. Ya, itu beda ya. Nah, baik. Wa dzakara Muhammadun kaifa talaqahu Abu Talib ba'da muhliki jaddihi binafsin tufidu bil hananil abawi. Ya. Nabi Muhammad tuh mengingat bagaimana Abu Talib itu setelah wafatnya Abdul Muthalib ya memenuhi rasa sayang kepada Nabi itu dengan rasa sayang yang seperti sayangnya kebapakan gitu. Ya, sayangnya seorang ayah. Dhammahu ilaihi ya. Beliau memeluknya yar'amuhu wa yusibihi
wa yusibihi kullun wa yusibihi kullamin haulihi, dan kemudian mewasiatkan kepada orang-orang yang ada sekitarnya hatta sara ka ahadi abnaihil katsirin. Bahkan sampai-sampai memang terlihatlah Abu Thalib itu memperlakukan Nabi itu seperti anak-anaknya yang lain. Wa ta'allaka Muhammadun bi ammihi aktsar mimma kana yata'allaqu bi jaddihi. Nah, bahkan kemudian Nabi Muhammad itu kedekatannya dengan pamannya ini yaitu Abu Thalib itu jadi lebih dekat dibandingkan dengan kakeknya. Ya kalau kakeknya mungkin karena apa ya? Ya karena posisi beliau itu haibah gitu ya. Jadi agak ada jarak sedikit. Tapi kepada pamannya ini nggak ada, Pak, nggak ada jarak. Benar-benar dekat sekali. Dzalika li'anna wa'yahu 'ala dunya akhadha yazdadu tafattuhan wa nadjan. Nah, ini agak-agak apa sedikit. Tafattuhan wa nadjan. Hal ini terjadi karena memang apa ya? Pemahaman Nabi itu tentang masalah-masalah di dunia, tentang urusan sosial gitu ya, sudah semakin meningkat. Kemudian semakin matang lagi. Ya, pemahamannya itu semakin matang. Nadjan. Fakana la yartahu illa idza kana bi suhbatihi wa lam ya'ud yutiqu firaquhu albattah. Dan ya Nabi itu selalu membersamai pamannya. Ya, istirahat sama-sama, ngerjain sesuatu sama-sama. Nggak mau meninggalkan pamannya walaupun sedetik. Jadi begitu dekatnya Nabi Muhammad dengan pamannya ini. Kama ta'alaka Muhammadun bizauji ammihi Fatimah binti Asad. Sebagaimana juga Nabi Muhammad itu dekat sekali ya, dengan istri pamannya, bibinya berarti ya, yang bernama Fatimah binti Asad. Jadi banyak nama Fatimah ini. Neneknya Nabi Fatimah, bibinya Nabi, bibi kandungnya Nabi juga Fatimah, putri beliau juga Fatimah. Fatimah. Subhanallah. Wa qad ra'a fi ainaiha mahabbatan khalisah. Nabi Muhammad itu melihat di kedua mata bibinya ini rasa cinta yang begitu tulus gitu. Bukan karena ada apa gitu, tapi memang apa adanya, tulus begitu ya. Memang kalau sayang dengan penuh ketulusan ini yang dicari. Ya, gitu kan Ustaz Muhammad Arif kan? Masya Allah. Walam yajidha indan nisa'i min haulihi, dan beliau tak menemukan ini di wanita-wanita lain di sekitarnya. Dammathu ilaiha, bagaimana bibinya itu memang memeluk beliau ya, dekat kepada beliau. Walam tufaddil waladan min abnaiha alaihi, dan bibinya juga nggak membeda-bedakan gitu. Ini anak kandung saya, ini anak dari saudara suami saya, itu enggak. Semua disamakan oleh bibinya ini. Wa arafa huwa min jihatihi dzalik. Ya, dan beliau ngerti gitu, melihat juga ya memang bibinya ini nggak beda-bedain gitu. Fakana yunadiha ammah, ya ammah. Ya, Nabi itu bahkan memanggil bibinya disebutan dengan ammah. Nah, jadi di sini sebenarnya ada syahid, sebenarnya ada satu hal yang bisa kita jadikan titik kritis ya, ketika hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang abuka wa abi finnar, ya, ayahmu dan ayahku di neraka. Jadi memang ulama-ulama itu sudah melihat banyak sekali hadis, banyak sirah-sirah, ya riwayat-riwayat yang memang di mana Nabi itu memposisikan Abu Thalib itu seperti ayahnya.
Ya, istri dari Abu Thalib itu yaitu Fatimah juga seperti ibunya, maka dipanggil Ammah. Ya, Ammah. Nah, kalau di Arab tuh memang eh, ya memanggilnya itu ya Ammah. Ammah itu ya ibu gitu. Wahai ibu gitu. Nah, cuman kalau di Syria setahu saya jarang sudah manggil itu jarang ya. Di sana lebih sering saya dengar itu mama. Ya, mama. Kenapa begitu? Allah alam kenapa. Mungkin ada pengaruh dengan jajahan-jajahan dulu. Ya. Jarang saya dengar Umi. Ya. Wa kanat hiya tas'udu bihadzal nida al-athir ilaiha. Ya, dan eh, bibinya ini Fatimah tuh merasa senang dengan panggilan itu. Ya. Bima yahmilu laha min ma'anil arfan. Ya. Karena panggilan dari kata ibunda itu ammah gitu. Itu memang menunjukkan kedekatan. Wa tukhfi dumu'an tasilu min ainaiha. Ya, bahkan saking terharunya ya tersentuh gitu bibinya itu dengan panggilan ammah begitu mengalir air matanya tapi cepat-cepat ditutup dihapus gitu jangan sampai ketahuan. Ya, lam takun tadri ma ba'athuha bidhabit. Bahkan Fatimah ini sendiri bibinya ini nggak tahu kok bisa dia senang gitu terharu gitu dipanggil sebagai ibu gitu ya. Dumu'an im imtazaja fiha al-asa bil farah. Ya, air mata yang keluar karena terharu dan rasa bahagia. Al-asa ala hadha as-saghir al-yatim alladhi lam yakun ya'rifu liman yuwajjihu kalimatihi al-hamimah allati yatawajjahu al-atfalu bihadha adatan nahwal aba. Ya, rasa yang ada pada anak kecil yang yatim ini yang dia itu nggak tahu juga mau kemana dia ungkapkan kata-kata ayah dan ibu gitu karena beliau tidak pernah bertemu dengan ayahnya belum lagi usianya besar masih 5-6 tahun beliau sudah berpisah dengan ibunya bahkan sebelum berpisah juga beliau bersama dengan Halimatus Sa'diyah kan. Nah, jadi sedikit sekali waktu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad bersama dengan ayah ibunya. Sebagai seorang anak, sebagai seorang manusia, tentu mau kemana sih dia ngatain memanggil gitu, manggil ayah, mau manggil ibu kemana gitu. Sedangkan keduanya sudah tidak ada lagi di dunia. Maka eh, bibinya Fatimah merasa haru, merasa senang. Ya udah, kamu boleh manggil saya ibu gitu. Karena ibu kamu sudah tidak ada lagi, panggil saya ibu. Jadi subhanallah sekali ya, keluarga Abu Thalib ini memang lembut sekali. Ya subhanallah. Jadi saya sampai-sampai begini, terbayang saya kan. Kalau seandainya lah Nabi Muhammad itu diasuh oleh Abu Lahab. Ya Abu Lahab keras, Ummu Jamil istrinya juga luar biasa sangar gitu ya. Apalah jadinya Nabi Muhammad itu. Ya la haula wala quwata illa billah. Ya kan kita lihat sendiri ya dan bisa kita baca tuh di tafsir tentang surah Al-Masad atau surah Al-Lahab itu bagaimana Ummu Jamil itu juga galak itu Ummu Jamil. Ya, garang dia orangnya. Ya kalau sempat Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Lahab dan Ummu Jamil, tidak terbayang gimana. Mungkin seperti kisah-kisah bawang merah dan bawang putih ya. La haula wala quwata illa billah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh walaupun beliau ditinggalkan orang tuanya ya berpisah selama-lamanya di dunia tapi Allah memberikan ganti sosok yang memiliki kasih sayang yang hampir sama dengan ayahnya dan memberikan ganti seorang wanita yang memiliki kasih sayang seperti ibunya. Luar biasa. Subhanallah. Nah, baik,
Mungkin kita bacanya sampai di sini dulu di halaman berapa tadi nih? Halaman 22. Mungkin ada sahabat-sahabat sekalian yang ingin memberikan masukan atau bertanya, silakan. Kita nggak lama lagi udah Maulidan ini, Masya Allah. Untuk Rabu depan, kemungkinan saya intizar dulu, saya mohon izin tidak bisa muzakarah sama-sama karena Maulidan ya. Jadi ada acara Maulidan ya, sama-sama apa namanya, kita mengkaji sirah nabawiyah ya. Jadi mungkin nanti offline ya, saya di tempat saya ya, atau mungkin nanti kalau memang memungkinkan kita sambil nge-zoom ya, saya di tempat acara nanti ya, kita lihat kondisinya gitu. Jadi intinya tetap kita di malam Kamis, hari Rabu malam Kamis, kita istiqomah untuk mengkaji, muzakarah, berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, tentang sirah Nabi SAW, agar kita tuh semakin cinta kepada beliau. Tanda-tanda orang cinta itu kan banyak disebut, ya kan? Banyak dimention gitu, ya Ustaz Arif ya, dimension gitu mention ke si ini, mention si ini. Itu tandanya itu senang kan gitu. Ada perhatiannya, ada komentar-komentar ya, Ustaz Arif ya kan. Itu tanda senang itu. Subhanallah. Nah, baik. Jazakumullah khairan, asatizah dan sahabat-sahabat masyarakat yang Saya mau dimuliakan tanya, Allah. Buya. Silakan. Tentang sirah tadi kan, bahwasanya Rasul dari kecil kan diasuh oleh kakeknya, Buya. Iya. Kemudian saya dapat dari kitab-kitab itu bahwasanya kakeknya ini mengikuti agama dari Nabi Ibrahim. Ya. Atau orang tuanya mengikuti agama Nabi Ibrahim. Dalam konteks ini apa, sebelum Rasul itu apa ada kitabnya, apa agama ini keturunan apa gimana, Bu ya? Oh, baik. Nah, terima kasih, Bu ya. Baik. Jadi memang kalau yang kita baca dari penjelasan para ulama-ulama kita, bahwasanya masa sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi itu disebutkan masa fatrah, masa kekosongan kenabian. Tapi bukan artinya ya orang-orang di Mekah itu tidak memiliki agama pegangan. Orang-orang Arab itu mengambil amalan agamanya itu dari ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail. Karena beliau berdualah yang membangun Ka'bah itu. Nah, kemudian amaliyah ataupun ibadah-ibadah yang dilakukan itu sebenarnya persis seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu mereka melaksanakan tawaf, mereka melaksanakan sa'i, ya. Kemudian ada sholatnya, walaupun mungkin sholatnya mungkin berbeda, tapi intinya kan berdoa begitu ya. Dan arah kiblat mereka itu juga kan ke arah Ka'bah gitu. Sebutan Tuhan juga, Tuhan yang mereka sebut sebagai Tuhan juga kan Allah. Jadi ya memang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memang menyebutkan Tuhan itu ya Allah gitu. Orang Arab juga menyebutnya Allah. Jadi sebenarnya secara garis besar memang ajaran yang ada di masyarakat Arab, bahkan kakeknya Nabi, bahkan orang tuanya Nabi, itu memang menjalankan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Memang itu. Tetapi memang saya pernah membaca di beberapa buku sirah juga,
bahwa di dalam pelaksanaan ibadah yang utama ini, nah di situ muncul khurafat-khurafat, muncul penyimpangan-penyimpangan seperti tawaf. Ya tawaf, ya sebenarnya biasa, tawaf biasa. Tapi kemudian, tapi saya lupa namanya. Itu ada yang pertama sekali melakukan dan menganjurkan untuk tawaf dengan keadaan telanjang. Gitu. Nah, tawafnya kan sudah benar, tapi yang keliru itu adalah telanjangnya. Nah, Nabi Ibrahim dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada menyembelih kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang Arab juga seperti itu. Ya bahkan Abdul Muthalib itu kan pernah menyembelih 100 ekor unta sebagai tebusan untuk Abdullah, kan begitu dia. Jadi syariat untuk menyembelihnya itu sudah ada dan mereka lakukan, cuman penyimpangannya ada. Penyimpangannya itu mereka mengambil darah dan daging dari sembelihan mereka, lalu mereka lap, ya mereka gosok-gosokkan ke Ka'bah. Kan itu penyimpangannya itu. Nah, ketika mereka beribadah itu, mereka kan menyembah Allah sebenarnya. Dalam Al-Quran juga disebutkan begitu kan. Mereka tetap menyembah Allah, tetapi mereka kesalahannya, mereka syirik menjadikan berhala-berhala itu sebagai wasilah. Kan itu dia. Jadi, secara garis besarnya, memang kakeknya Nabi bersama dengan paman-pamannya semua itu memang mengikuti dari syariat tersebut. Nah, tetapi ada penyimpangan-penyimpangan yang memang tetap dilakukan oleh Abdul Muthalib dan juga paman-pamannya. Terbukti kita kalau membaca sirah Nabi itu dalam kitab Sayyidina Rasulullah, ya, itu ada disebutkan bagaimana Nabi itu pernah suatu ketika diajak dan diundang untuk ikut satu ritual kepada salah satu berhala. Tapi kemudian ketika mau menuju ke sana, Nabi itu melihat sosok putih besar, akhirnya Nabi ketakutan, nggak jadi ikut. Nah, tapi paman-pamannya yang maksa gitu. Sebenarnya Nabi nggak suka, nggak mau, tapi dipaksa oleh paman-pamannya untuk ikut. Loh kamu nih gimana? Ini kan Tuhan kita gitu. Ya, berhala kita, kenapa kamu nggak mau ikut? Ya, akhirnya Nabi terpaksa ikut, tapi ketika ikut, ya mau ikut, Nabi melihat sosok putih besar, lalu akhirnya Nabi itu pingsan. Ya, Nabi itu ketakutan dan pingsan gitu. Baru setelah itu paman-paman dan bibi-bibinya nggak lagi maksa Nabi untuk ikut. Nah, jadi di situ kita kan bisa melihat, oh ternyata di dalam kegiatan dari Abdul Muthalib, paman-pamannya itu, walaupun mereka pada dasarnya, pada prinsipnya memegang syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tapi mereka telah terkontaminasi juga dengan penyimpangan-penyimpangan. Nah, begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi, penyimpangan-penyimpangan tersebut ada, tidak bisa dibilang enggak juga. Tapi ya memang kalau namanya masa fatrah, ya para ulama kan sudah menyebut masa fatrah itu banyak kemaafan, ya banyak kemaafan. Sampailah datang masanya Nabi Muhammad SAW diutus. Nah, husnuzon kita, ya, banyak kemaafan. Khair insyaallah. Baik, ada lagi yang ingin bertanya atau memberi masukan? Silakan. Silakan Ustaz Ramlis. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf agak telat tadi. Ustaz, ya. Tadi juga Ustaz nyampaikan kemarin juga ada kajian tentang masalah bahwasanya para berhala-berhala itu seperti Lata, Uzza, Manat, ya. Yeah. Itu mereka jadikan wasilah. Yeah. Dan Lata, Uzza, dan Manat itu adalah tokoh atau ulama zaman dahulu gitu.
Sehingga ada kajian ini adalah dasarnya tidak boleh bertawasul dengan manusia. Itu kajian kemarin itu, Ustaz. Hari Ahad subuh kemarin. Jadi yang bertawasul yang seperti barangkali banyak saudara kita lakukan juga, misalnya yang menyebut para ulama-ulama seperti Syekh Qadir Jailani dan sebagainya itu, apakah itu termasuk hal yang dilarang seperti yang dilakukan oleh orang dahulu, menyembah berhala dan sebagainya itu menjadikan tawasul. Dia tekankan mereka tidak menyembah Lata, Manat dan Uzza itu. Dia memang berwasilah. Apakah ini termasuk itu? Gitu. Kemudian kalaupun tidak boleh bertawasul dengan manusia, lalu kita juga sering bertawasul dengan baginda Rasulullah SAW. Toh baginda kan juga manusia gitu. Ini gimana nih kedudukannya nih, Ustaz? Baik. Jazakallah khairan, Ustaz. Memang selalu ya kalau sahabat-sahabat kita sebut sahabat ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang salafi mungkin, mereka sangat berat dan sangat condong ke arah itu. Ya pokoknya sama sekali nggak boleh tawasul dengan alasan begini dan begini. Tapi kalaulah kita sebenarnya mau melihat dari penjelasan para ulama, beda antara tawasul yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu, ya orang-orang Arab jahiliyah, dengan tawasul yang dilakukan pada masa sekarang, atau yang disebutkan oleh para ulama-ulama kita. Pada masa dahulu, tawasulnya mereka itu sudah kebablasan. Harapan mereka itu bukan lagi kepada Allah. Jadi Allah itu sangat jauh begitu. Bagi mereka itu sangat jauh. Mereka itu benar-benar mintanya kepada berhala itu, bukan lagi kepada Allah. Jadi mungkin miriplah seperti sistem ketuhanannya di agama Hindu mungkin, ya, yang ada dewa Brahmanya, ada utamanya begitu, atau kepercayaan-kepercayaan lain. Jadi ada dewa utama, itulah Allah misalnya. Lalu kemudian kalau minta makan kepada dewa yang ini, minta rezeki kepada dewa yang ini. Nah, mungkin lebih kurang seperti itu, Ustaz. Karena kan kita juga bisa melihat dari sirah ya, dan juga kisah-kisah para sahabat, bagaimana dulu Umar, ya, bagaimana Umar bin Khattab pernah membuat satu berhala yang terbuat dari roti ya dan daging. Lalu kemudian beliau menyembah-nyembah berhala itu. Lalu beliau minta makan dari berhala itu, tapi ternyata berhala itu tidak memberikan apapun. Akhirnya berhala itulah dia makan. Jadi wasilah yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah itu adalah wasilah yang sudah kebablasan. Artinya kebablasan, mereka sudah menjadikan wasilah itu syarik, ya, mitranya Allah. Kalau kita, ya, yang dijelaskan oleh para ulama, berwasilah sekarang, tawasul kita, kan kita tidak pernah menjadikan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya sebagai mitranya Allah, kan enggak juga, ya. Ataupun baginda Nabi SAW kita jadikan sebagai mitranya Allah, kan enggak juga. Kita tetap mintanya kepada Allah, tetapi kita berharap ya, dengan menyebut nama baginda Muhammad SAW, Allah senang. Ya, itulah wasilah kita. Nah, jadi memang kalau kita tidak jeli melihat sejarahnya itu, kita jadi salah kaprah terhadap wasilah. Ya, salah kaprah kita terhadap wasilah. Wasilah yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah itu adalah wasilah yang telah berlebihan sehingga mereka menjadikan berhala-berhala itu syarikun lillah. Syarik. Arti syarik itu mitra. Kalau kita bikin perusahaan, ya saya dan Ustaz Ramlis bikin satu PT, ya Ustaz Ramlis itu syarik saya, mitra saya. Posisi kita sama gitu. Ya kalaupun nggak sama kali ada satu jadi bos, satu yang jadi apa, ya seperti itu. Makanya dikatakan mereka orang yang musyrik, ya, orang yang musyrik, orang yang membuat sekutu. Kenapa? Karena mereka jadikan apa namanya, berhala itu benar-benar mitranya Allah, gitu.
Jadi benar-benar yang membantu Allah. Jadi Allahnya nggak dipikirin lagi, yang penting udah ada mitranya nih, udah oke, minta sama mitranya aja deh. Nah, gitu. Itu yang sebenarnya Ustaz membedakan Ustaz antara wasilah yang dulu dengan wasilah yang sekarang. Kok sekarang kita dengan keimanan umat sekarang, tidak ada di antara kita yang minta kepada si Abdul Qadir Jilani. Ya kecuali orang-orang yang ahlul bid'ah, itu memang ada. Ya, mereka minta ke kuburan. Memang itu ada. Memang itu ada. Minta ke kuburan langsung itu ada. Minta langsung ke kuburan wali itu ada. Bukan nggak ada. Kita nggak bisa mengatakan itu nggak ada. Itu ada. Ya, jangan kita juga karena kita tawasul lalu kita katakan enggak mereka tuh wasilah. Enggak ada memang. Orang yang menyimpang seperti itu tetap ada. Mereka langsung minta ke walinya. Di India, kebetulan tahun 99 saya pernah ke India, ikut jamaah tablik. Di sana kan ada masjid utamanya kan di daerah Nizamuddin. Nah, ternyata Nizamuddin itu adalah nama seorang wali, ya, wali ulama yang punya jasa besar sekali di India waktu itu. Nah, beliau tuh punya karomahnya banyak. Kemudian makam beliau ini dibangun oleh orang-orang Hindu. Ya, orang Hindu yang membangun-bangun gitu di makamnya Syekh Nizamuddin itu. Lalu orang Hindu ini mereka minta beneran di kuburannya, mereka benar-benar minta ke makamnya Syekh Nizamuddin, orang Hindu. Orang Muslim mereka cuma ziarah, ya, berdoa biasa, mohon ampun kepada Allah, mendoakan Syekh Nizamuddin. Tapi orang Hindunya enggak, orang Hindunya mereka minta benar. Dan memang makbul, itu pula. Dan itulah Ustaz, makbul Ustaz. Orang Hindu itu makbul doanya di situ. Gitu. Makanya mereka ramai ke situ. Bahkan ada yang sampai buka sendal itu. Ada areanya wajib buka sendal tuh jauh baru sampai ke makamnya Nizamuddin. Nah, jadi yang seperti ini, inilah dia gambarannya. Ketika di masa Rasulullah dulu, tawasul yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah itu bukan lagi tawasul karena sudah bablas. Jadi bukan lagi tawasul namanya, tapi itu sudah menjadi syirik, musyrik. Orang yang menjadikan berhala-berhala itu partner mitranya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu Ustaz yang bisa saya jabarkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa juga sampaikan kepada jemaah-jemaah kita gitu agar tidak keliru masalah tawasul ini. Dia harus sesuai, dosisnya harus pas. Kalau nggak pas dosisnya memang bahaya. Ya, dosisnya harus pas ya. Ya, dalam kajian kan biasa tuh, Ustaz. Iya. Selain ada pro dan kontra gitu kan. Betul. Kemudian kita mau bertanya atau gimana, tapi dalam satu sisi kita memuliakan guru pula kan gini. Iya. Jadi satu sisi mau kayak gitu pula. Jadi ya sekarang siapapun asatidz di Nurul Ihsan kita terima. Kalau tidak setuju ya sudah kita diam saja dulu gitu. Rata-rata seperti itu kayaknya. Ya, Insya Allah. Demokratis sekali di kita tuh Ustaz ya. Iya. Kalau tadi Ustadz Dr. Rozul Ikrami malahan kebalikannya membantai kawan itu. Datang. Iya. Itu pula kan. Iya. Subhanallah. Syukran Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz dan semua yang hadir bersama-sama kita, sahabat